Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi di channel aku. Dan hari ini adalah hari Minggu. Ya, Sun Mori sih sebenarnya ya. Timingnya Sun Mori, Sunday morning ride. Tapi sekarang udah agak siang ya, udah menjelang jam 12. Jadi udah nggak cocok lagi disebut sebagai Sun Mori. Haha. Alhamdulillah aku sudah sampai di Jogja guys, sudah. Dan tapi Tugu Jogja itu di lockdown gitu ya, ditutup. Jadi ini aku ngerekam tidak langsung pada hari itu ya, pasca touring, enggak, beberapa minggu kemudian gitu ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dan sesuai dengan yang aku janjikan bahwa pasca touring akan ada beberapa video terkait. Nah, yang hari ini itu adalah aku akan membahas tentang review motor Yamaha Bison 2012 pasca touring keliling Indonesia season 1 atau touring PP Jogja Sabang sejauh 10.500 km selama 3 bulan 9 hari. Oke, jadi aku mau mencari tempat dulu untuk mereview ini motor. Sip. Oke guys, jadi aku akan mereview motor ini pasca touring keliling Indonesia season 1. Jadi di sini seperti inilah kira-kira kondisi motorku ya. Dan di sini aku akan mereview dalam dua hal guys. Jadi aku akan membagi dalam dua hal. Yang pertama itu aku akan mereview dari kondisi mesin, dan yang kedua adalah aku akan mereview dari segi kondisi fisik motor ini. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam review kondisi mesin dulu. Tentunya kalian sudah tahu di sini yang pertama itu masalah dari mesin ini adalah stang sehernya yang sudah kocak gitu ya. Jadi singkat cerita, di awal banget itu kondisi mesinnya ini masih normal ya. Aku sudah ganti kampas kopling juga jauh-jauh hari sebelum touring. Terus sudah pernah turun mesin juga. Jadi ini kondisi sebenarnya sudah kondisi yang bagus gitu ya. Cuman palingan di sini adalah di awal aku tidak memang menggunakan filter udara. Jadi ini filternya ya open filter gitu ya. Jadi ini aku menggunakan Carbu RX King dalam keadaan seperti ini nih, tidak ada filter udara. Dan di sini di awal banget itu sudah ganti sealnya atau packing dari rantai keteng ini yang di sini. Nah, namun rembes pada awal-awal aku touring. Jadi ini ada rembesan kecil dan ini masih kelihatan nih warna rembesannya kan. Gitu. Jadi oke lah, seperti itulah kondisi di awal-awal banget. Namun di Bengkulu kejadian dan kehabisan oli ya, seperti yang tadi aku ceritakan, maka stang sehernya itu kena guys. Suaranya sangat tidak enak, kayak suara traktor lah gitu ya. Tapi luar biasanya mesinnya ini ya, mesin Bison ini yang katanya ya produk gagal, tapi hampir 9.000 km start dari Bengkulu sampai Sabang dan kemudian kembali lagi menuju Jogja dengan jarak tempuh 9.000 km-an kalau kurang lebih. Motor ini masih oke guys, sangat masih kuat lah gitu ya. Masih bisa dihajar gitu. Jadi motornya masih bisa nyala, masih bisa jalan terus, walaupun memang performanya agak sedikit menurun dikarenakan kondisinya yang seperti itu. Dan karena sudah kena stang seher, maka otomatis olinya kebakar, jadi berkurang. Maka di sini aku selalu maintenance ya, jadi menjaga
ketinggian olinya supaya tidak kehabisan, karena kalau kehabisan wassalam ya, bakalan patah bisa jadi atau rusak parah gitu ya. Jadi disinilah kuncinya. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai motorku berada di Jogja sudah 9.000-an kilometer, itu masih terjaga dengan baik. Maksudnya masih bisa berjalan walaupun suaranya sudah tidak enak, karena tadi aku menjaga ketinggian olinya supaya tidak kehabisan gitu. Jadi sekitar 100 atau 200 kilo aku menambahkan sampai batas standarnya, seperti itu guys. Oke, jadi seperti itulah kondisi mesin dari motor ini. Ayo kita dengarkan dulu suara motor ini. Oke, jadi kalian bisa dengarkan suaranya ya. Jadi ini akiku sudah kehabisan ya, jadi harus pakai Kickstarter. Kalian bisa dengarkan suaranya. Kurang lebih ini suaranya masih sama seperti kala waktu di Bengkulu kejadian pertama kali. Walaupun memang agak lebih sedikit berisik gitu ya. Ada kedengaran suara open filternya. Terus ada suara stang sehernya yang sudah kocak. Dan ini sebenarnya cukup lumayan parah sih ya. Kalau kita bongkar ini mesin, bakalan ya agak sedikit mengerikan ya. Di sini trouble-nya juga bukan hanya stang seher sebenarnya. Karena sudah namanya kebakar oli di dalam mesin, maka akan terjadi yang namanya penumpukan di bagian batang klepnya ya, dan juga seal klepnya di sana. Jadi di sini tuh bagian dalam ini akan, aku rasa sedikit mungkin udah cukup banyak kotorannya. Kotoran-kotoran yang bekas pembakaran oli mungkin sudah cukup banyak di sini. Nah, efek dari stang seher yang kocak guys, ternyata juga motorku sempat mengalami ngebul. Jadi ini itu mengalami ngebul, keluar asap, tapi tidak selalu ya. Biasanya aku pernah itu nyalain waktu di awal-awal banget, waktu di Padang, nyalain pagi-paginya, terus aku coba gas pelan-pelan, ternyata ada keluar gas atau apa, asap gitu ya. Ini disebabkan oleh pembakaran oli. Jadi kemungkinan di sini bukan hanya stang seher yang kocak, tapi ada oli yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Namun itu sangat sedikit sekali. Jadi alhasil ya memang tidak selalu kelihatan asap yang ngebul gitu ya, atau tidak mengebul banget lah, masih tipis gitu. Tapi yang jelas pastinya ini menjadi PR besar, yaitu adalah stang seher harus ganti, juga harus di quarter ya, harus di oversize, ganti piston juga seperti itu, dan juga perangkat atau pelengkap lainnya juga gitu guys. Oke. Jadi seperti itulah kondisi mesin dari Yamaha Bison. Bagaimana kesimpulannya terkait dengan mesin? Oke banget ya. Jadi Bison itu bukan produk gagal, luar biasa ya. Walaupun dikatakan lemot, oke lah, nggak masalah lemot. Itu bukan bagian dari hal yang penting. Karena di sini yang butuh itu adalah kita kenyamanan ya, dan durability itu kekuatan mesinnya. Yang terbukti sampai sekarang motornya masih tetap bisa jalan, masih bisa nyala dan tetap kuat gitu ya. Walau memang ini beresiko kalau dibawa jauh lagi, apalagi mendaki yang medan jalannya terlalu curam gitu ya. Nah, sekarang kita mereview dari segi kondisi fisik motor ini guys. Kita mulai dari yang bagian depan. Bagian yang depan, pertama, ban depanku sudah tipis ya, menggunakan Michelin. Tapi memang ini sudah lama penggunaannya ya. Jadi sejak touring Jogja Sibolga aku juga udah pakai ini. Jadi wajar ini tipis, karena touring selama 10.500 km yang Sabang ya, touring keliling Indonesia, itu udah ditambah lagi touring Jogja Sibolga yang 5.000 km, ditambah lagi harian ya, total lebih dari 20.000 km sudah menggunakan ban ini. Dan memang udah, coba lihat nih, wow. Tapi untuk di dalam Jogja sendiri masih aman ya, insya Allah gitu. Nah selanjutnya guys, itu adalah velgnya. Jadi warna putih ini adalah bekas dari press velg ya, yang akhirnya seperti ini warnanya gitu. Nah waktu sebelum touring ini sudah bagus kondisi velgnya, namun ketika touring, ya tahu lah ya, jalan Sumatera beberapa tempat itu cukup shock ya, maksudnya sangat mengejutkan, tiba-tiba ada jalan yang berlobang dan itu tajam, sehingga aku kadang sering menghantam lubang tersebut karena ya susah untuk menghindarinya gitu. Nah sehingga ini menyebabkan beberapa bagian, dan ini cukup banyak sebenarnya, walaupun tidak terlalu besar ya,
tapi ini kelihatan udah ada bagian yang terangkat gitu ya. Terus di sini ini juga nih ya, agak sedikit terangkat di sini. Semoga kelihatan ya. Di sini agak sedikit terangkat. Ada dua kalau tidak salah yang di bagian sana. Terus untuk bagian ini itu ada nih. Nah, ini jelas banget nih. Nah, ini terangkat gitu ya. Jadi ini VP yang baru ya. Kalau ini kan bekas presnya. Jadi kurang lebih ada sekitar total kiri kanan itu 4 titik atau 5 titik terjadinya peyang ya. Tapi alhamdulillah tidak bocor guys. Jadi motor ini masih mantap, velgnya masih kuat lah gitu ya. Luar biasa, walaupun aku sudah menghantam banyak lubang yang ya secara akumulatif itu sudah ya sangat memprihatinkan sebenarnya ya. Tapi velg ini masih mantap nih, Yamaha 2012 Bison. Nah, terus untuk piringan sendiri ini seperti ini ya. Masih kuat, masih bagus ya, masih cukup tebal. Dan anehnya, aku nggak tahu ya, sejak aku touring Jogja Sibolga sampai touring Jogja Sabang, ini nggak pernah nambah sedikit pun minyak rem. Aku nggak ngerti ini, apakah bakalan kemakan remnya atau enggak ini ya. Takutnya kan kampasnya sudah tidak tipis, tapi maksudnya sudah apa istilahnya, malah memakan piringannya jadinya, bukan kampasnya yang habis gitu ya. Tapi secara kasaran ini sih tidak terlalu kelihatan ya kemakan. Padahal ini udah lebih dari 20.000 km aku menggunakan rem ini tanpa menambahkan minyak rem ini maksudku. Gitu. Mantap lah pokoknya. Terus ini shock depan masih mantap. Walaupun aku sempat awal-awal kan sempat ganti seal, tapi masih oke. Dan tidak ada rembesan parah ya. Dan palingan ya seperti ini doang nih. Jadi alhamdulillah aman dan tidak ada kendala. Komstir juga aman ya. Ketika lepas tangan tanpa menggunakan box ya, tapi ya itu tidak goyang ya. Jadi komstirnya masih bagus. Shocknya juga masih mantap ya. Gitu. Nah, untuk bagian lampu juga masih mantap cuy. Walaupun aku tidak menggunakan lampu tambahan, masih sampai sekarang itu sejak touring Jogja Sibolga dan juga sekarang udah lebih dari 20.000 km juga aku gunakan, masih tahan lama, masih cukup terang sampai sekarang gitu. Nah, kemudian kita beralih ke bagian sampingnya guys. Jadi untuk bagian samping ini, rem belakang itu sempat blong pada waktu itu ya, karena kan memang ada ternyata bagian yang bocor ternyata ya, sehingga aku perbaiki waktu di Pekanbaru dan alhamdulillah bisa kembali lagi bagus. Walaupun ya bisa dikatakan bahwa ini kalipernya bukan yang ori ya gitu, pun juga masternya bukan yang ori, tapi mantap waktu itu. Jadi masih pakem ya waktu pada saat touring. Namun ketika aku balik ke Jogja, ini sudah loss, jadi sudah blong gitu ya. Dikarenakan kemungkinan salah satunya adalah karena minyak remnya yang sudah habis, ternyata lebih cepat habis ini dibandingkan dengan yang rem depan ya. Bahkan ini berapa kali nambah minyak rem pada waktu sebelum touring Jogja Sabang juga pernah. Oh iya, akiku sudah habis ya, itu sudah wajar karena memang sejak touring Jogja Sibolga nggak pernah ganti juga gitu. Udah berapa tahun ya, sekitar sejak aku beli juga memang belum pernah ganti aki. Jadi mungkin udah 2 tahunan nggak pernah ganti aki, dan sekarang sudah habis, jadi sudah wajar pastinya. Terus untuk velg belakang, ini aku sudah ganti ban belakang. Jadi dulu itu pakai Xenius Turino 130/70, namun karena sudah tipis ya aku gantinya ini. Jadi waktu di Medan aku mengganti ban ini, yaitu adalah Aspira Premio 150/60. Jadi Xenius Turino itu kalau aku simpulkan sih udah recommended banget untuk touring ya, karena memang bannya dual purpose gitu. Dan sudah aku gunakan hampir ya sekitar 20.000 kilo. Ya sekitar 15.000 kilo ke atas lah gitu. Dan itu masih ya di tengah doang yang tipis, tapi yang samping-samping masih cukup tebal. Cuman untuk keamanan aku ganti akhirnya pada waktu di Medan. Nah, untuk velg sendiri ini sebenarnya overall oke, tapi ada satu titik aku lupa di mana, tapi aku sempat lihat. Jadi ada satu titik terjadi peyang. Sudah tidak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi tapi peyangnya cuman cukup kecil guys. Jadi tidak terlalu kelihatan banget lah gitu. Kemungkinan besar itu karena hantaman juga sih ya. Memang karena bawa beban kan. Walaupun nggak terlalu berat sih, cuman karena hantamannya kencang, jadi bagian samping ini juga sempat peyang walaupun hanya kecil gitu ya. Selanjutnya
Terkait dengan kekuatan swing armnya ya, sampai sekarang alhamdulillah tidak ada geol-geol, dan alhamdulillah aman-aman aja, nggak ada permasalahan sama sekali. Terus bagaimana dengan rantai? Aku ini ganti rantai itu pas sebelum touring, jadi sudah menggunakan rantai ini sekitar 10 ribuan kilometer ya, atau 11.000 kilometer lah gitu ya, dibulatkan. Rantainya overall sebenarnya masih oke tarikannya, tapi sudah mulai tanda-tanda aus gitu ya. Nah jadi nih kelihatan nih gini, dan suaranya juga kelihatan kedengaran dari suara yang agak berisik gitu ya. Tapi kalau untuk gearnya sendiri itu masih oke. Jadi aku di sini menggunakan gear 47. Jadi sampai 10.000 km lebih itu masih oke. Cuman untuk rantai memang udah saatnya harus ganti sih sebaiknya. Mungkin kenapa bisa, aku nggak tahu ini apakah keterkategorikan terlalu cepat rantainya aus atau lama. Tapi menurutku sih agak cepat ausnya sih. Mungkin karena aku dulu kurang memperhatikan ya, kurang menambah chain loop, sehingga akhirnya ya agak mulai sedikit aus gitu. Untuk untuk shock belakang itu aku menggunakan peninggi shock. Walaupun kata banyak orang ini agak berbahaya gitu, ternyata alhamdulillah tidak ada masalah ya. Aku bisa tetap mengendalikan motorku dengan baik, walaupun mungkin kenyamanannya agak berbeda ya. Mungkin aku merasa agak lebih keras aja sih shocknya ini gitu. Cuman tidak ada kendala sama sekali ya, tidak ada patah, dan shockku juga masih bagus, tidak ada kebocoran gitu ya. Alhamdulillah. Memang kalau setauku Yamaha Bison 2012 ini itu termasuk produk yang katanya ya, yang aku tahu dari beberapa pengakuan paling bagus gitu di antara tahun-tahun yang lain gitu. Katanya sih begitu, tapi aku nggak tahu. Mungkin bagi kalian coba komen di kolom komentar. Nah terus untuk jok sendiri aku udah ganti pada waktu itu ya, sebelum touring Jogja Sibolga sampai sekarang alhamdulillah di touring keliling Indonesia ini yang Jogja Sabang itu masih mantap. Ini pakai kulit jok Zeus terus tambah busa. Tapi sayangnya ada kucing yang kurang ajar ini. Tengok itu. Waduh, dicakarnya coy. Gitu. Oke, terus untuk body ya, untuk warna body memang ini sebelum Jogja Sabang juga udah kena ya, karena memang aku menaruh barang di sini dan akhirnya ya selama touring kena jadi gini, tergores atau terkikis warnanya. Warnanya juga udah mulai kurang enak dilihat sebenarnya, karena memang pada awalnya juga memang gini warnanya gitu. Dan satu lagi guys, ini aku masangnya adalah di bawah ya, dan aku sampaikan bahwa alhamdulillah selama aku touring tidak ada cegatan atau dikena tilang polisi dengan karena pemasangan ini ya, plat nomor di bawah atau di bawah di kolong ini. Di sini Bison kan menggunakan untuk mendinginkan mesinnya menggunakan ini ya, YRCS ya. Jadi mengharapkan dari hembusan angin gitu. Makanya bentuknya seperti ini, sirip-sirip atau ada sela-sela gini. Nah, sebenarnya kan karena kehadiran ini harusnya tertutup ya. Jadi agak mengurangi angin yang masuk. Tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi yang namanya overheat ataupun panas yang berlebihan. Alhamdulillah standar-standar aja guys. Jadi tidak ada kendala walaupun dipasang di bawah ini gitu. Secara teori kan ini agak kehalang dengan ini ya, plat ini ya. Gitu. Ini juga bagus. Apa namanya ini? Kucai ya, aku menggunakan kucai di sini. Bracket boxnya, dan aku di sini menggunakan shot. Nah, jadi karena memang aku sering menghantam ya, namanya kelemahan dari box ini. Aku kan menggunakan box shot ya, yang ya box plastikan gitu ya. Jadi karena sering menghantam lubang, jadi menyebabkan ininya udah mulai patah nih, kelihatan nih. Nah ini ada yang patah ya, jadi udah agak goyang sedikit. Tapi kan ini sudah di cover oleh ini ya, besi ya, plat besi, jadi ya, masih bisa bertahan. Jadi gitu, kekurangan dari menggunakan box plastik ya, atau box yang bukan Pioneer gitu ya. Biasanya gini sih problemnya gitu. Apalagi kan kalau melewati jalan yang banyak lubang gitu, yang dihantam-hantam dengan secara terus-menerus, itu juga membuat patah sih biasanya itu. Oke, jadi aku rasa cukup sekian aja sih review dari Yamaha Bison 2012 ini. Kalau disimpulkan bahwa ini motor paten kali lah ya, kuat ya, dan masih sampai sekarang masih tidak pernah rewel yang
tetap masih bisa jalan ya. Ya pastinya dia pengen jajan pasti, tapi tidak sampai dia mogok ataupun mati mendadak dan lain sebagainya. Masih bagus dan masih langsam juga, tidak ada yang aneh-aneh gitu. Oke, jadi cukup sekian video review motor Yamaha Bison pasca touring keliling Indonesia season 1. Bagi kalian yang punya Yamaha Bison, jangan minder guys. Ini motor paten banget ya, keren banget, kuat, durability-nya bagus, dan jangan diragukan untuk touring. Ini udah terbukti ya. Dengan menggunakan stang fat bar aku sih, bukan stang standar, udah nyaman banget sumpah. Ditambah riser juga gitu. Gitu. Oke. Jadi cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. And jangan lupa like, comment, dan subscribe. Doakan channel ini semakin berkembang karena akan ada insya Allah season 2. Walaupun aku nggak tahu kapan itu, bisa jadi tahun depan atau lebih lama lagi. Ya tergantung budget juga, perkembangan YouTube juga. Karena ya aku berharap sih dari YouTube ini bisa membantu ya pembiayaan touringku juga gitu. Selain memang aku berharap adanya sponsor, tapi itu next time aja gitu ya. Oke, jangan lupa dan jangan bosan juga untuk terus hadir di channel aku ya. Stay tune terus gitu ya, karena habis ini juga bakal ada cerita terkait dengan suka duka touring Jogja, Sabang atau touring keliling Indonesia season 1. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Thank you so much and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.